Mari kita berdiri, kami mengakui iman kami dengan pengakuan iman Rasuli. Mari kita baca pengakuan iman Rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidupnya kekal. Amin. My Jesus, I love Thee. My Jesus, I love Thee. I know that I'm mine. For Thee all the forest of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior adore. If ever I love Thee, my Jesus, 'tis now. My Jesus, I love Thee. I know that I'm mine. For Thee all the forest of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior adore. If ever I love Thee, my Jesus, 'tis now. My Jesus, I love Thee. I know that I'm mine. For Thee all the forest of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior adore. If ever I love Thee, my Jesus, 'tis now. Amin. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 하나님 오늘 이렇게 또 귀한 주일 허락하여 주셔서 감사합니다. 오늘 정말 코로나로 어려운 상황 가운데 좀 많은 이들이 고통받고 있고 정말 이렇게 어려운 상황 가운데 주님 또 주님이 예비하신 그 은혜와 또 주님의 그 보호하신 가운데 저희가 있음을 고백하게 됩니다. 하나님 저희를 지켜주시고 보호해 주셔서 주님 너무 감사합니다. 하나님 저희가 또 이 자리에 함께 모여서 또 예배를 드립니다. 하나님 저희의 심령을 새롭게 해주시고 주님께 온전히 집중할 수 있도록 주 도와주셨고 또 주님의 말씀을 들을 때 아버지 그 말씀을 깨달아 알아서 그 말씀대로 또 살아갈 수 있는 우리 각자가 될 수 있도록 주 붙들어 주시기 원합니다. 이 자리에 함께는 우리 이블라트나 아공, 리아나 주님 함께 해주시고 복에 복을 더해 주셨고 성령 충만함을 채워주시기 원합니다. 아버지 제가 또 말씀을 전할 때 주님 함께 해주십시오. 좌로나 우로나 치우치지 않고 주님의 말씀을 담대하게 선포할 수 있도록 주여 붙들어 주시기 원합니다. 성령 충만함을 채워주시기 원합니다. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Selamat siang semua. Ibu-Latna Agung, Liana, dan lain-lain. Saya belum tahu nama. Mungkin Hilda. Saya sangat senang karena kami berkumpul bersama lagi untuk ibadah hari ini, minggu ini.
saat ini masih kami menawarkan layanan online, tetapi saya berdoa untuk hari untuk berkumpul dan beribadah bersama. Oke, kita harus berdoa. Pertama, mari kita membaca firman hari ini bersama-sama. Hari ini pengkhotbah chapter 3 ayat 1 sampai 8. Pengkhotbah chapter 3 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca Pengkhotbah chapter 3 ayat 1 sampai 8. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Amin. Kitab Pengkhotbah membahas masalah-masalah kehidupan yang tidak bisa hindari. Ini adalah buku yang membahas kekosongan hidup dan penanggulangannya, masalah kehidupan yang paling mendasar dan paling utama. Buku Pengkhotbah ini berfokus pada 3 poin dasar. Berbagai contoh diberikan untuk masing-masing dari 3 poin dasar ini. Juga secara langsung atau tidak langsung, pelajaran terkait disebutkan, diulang, diperluas, dan diperdalam. Pertama, penulisnya adalah raja dan orang bijak dari zaman Israel. Namun demikian, ia telah berulang kali menyajikan realitas tragis bahwa semua kehidupan pasti berakhir dengan sia-sia. Dia benar-benar gigih dan teliti dalam menunjukkan hal ini. Pada saat ini, penulis Pengkhotbah menggambarkan kehidupan di bumi sebagai hidup di bawah matahari. Ini adalah ungkapan yang menjelaskan makna keterbatasan dan kesementaraan. Dengan kata lain, hidup di bawah matahari menunjukkan bahwa kesenjangan antara kelahiran dan kematian begitu singkat dan terbatas sehingga tidak peduli seberapa dimaksimalkan. Dan ideal itu adalah kehidupan seorang raja, orang kaya, atau bahkan orang bijak. Itu hanya sia-sia. Pada saat yang sama, sangat disarankan bahwa kekosongan hidup di bawah matahari hanya dapat diatasi melalui pertemuan dan keselamatan dengan Allah mutlak. Hidup di atas matahari. Kedua, Pengkhotbah terus menggunakan gambar simbolik pembagian di bawah dan di atas berdasarkan pada matahari. Memang semua kehidupan yang hidup di bawah bumi matahari dipenuhi dengan segala macam penderitaan, dan itu adalah kehidupan yang sia-sia yang menghilang dalam waktu singkat. Tetapi Tuhan di atas matahari sebagai absolut yang menghargai diri sendiri, membangun alam semesta dan kehidupan, dan memberi hati manusia keinginan untuk kekekalan. Minta maaf. Dia akhirnya menghakimi hidup dan memberikan kebaikan dan kejahatan untuk hidup selamanya.
Ini bukan imajinasi singkat atau keinginan kosong yang dibuat oleh kehidupan yang tidak sempurna dan rapuh. Adalah hukum objektif yang ketat dan kebenaran eksistensial yang berulang kali dijanjikan dan dinubuatkan melalui para hamba. Karena itu, logika dasar kedua dari pengkhotbah adalah bahwa kehidupan akan menikmati kehidupan baru selamanya melalui hubungan dengan Allah. Hidup di atas matahari karena memang benar bahwa kehidupan di bawah matahari itu sendiri benar-benar kosong. Poin ketiga, kemudian adalah jawaban atau pelajaran untuk pertanyaan yang terjadi secara alami tentang bagaimana kita harus hidup sebagai orang yang telah membangkitkan realitas kehidupan di dunia di bawah matahari dan di atas matahari. Poin ketiga, kemudian adalah jawaban untuk pertanyaan tentang bagaimana hidup sebagai orang yang telah menyadari realitas kehidupan di dunia di bawah matahari maupun dimensi di atasnya. Dengan kata lain, penulis sekarang mempertimbangkan kemungkinan mendasar dan harapan untuk mengatasi kekosongan kehidupan di bawah matahari melalui hubungannya dengan Tuhan. Hidup absolut di atas matahari. Sementara itu, penulis menyarankan untuk mencari sikap hidup yang paling diinginkan. Itu bisa disingkat menjadi kemandirian dan kesenangan dalam satu kata. Dengan kata lain, kehidupan di bawah matahari di tanah ini hanyalah kehidupan sementara dan prosedural saja. Dan itu tidak memiliki makna absolut. Jadi penulis mengajar mereka untuk tidak terlalu terobsesi dengan ini. Hanya untuk puas dengan kenyataan yang diberikan kepada mereka. Dan untuk menjadi sebahagia mungkin saat hidup. Namun penulis tidak berhenti pada desakan puas dengan diri sendiri dan sukacita. Tetapi juga memperingatkan agar mempersiapkan penghakiman Yehuwa. Karena itu, ia memperingatkan bahwa pelajaran dari puas dengan diri sendiri dan sukacita ini bukan alasan untuk mencoba mencari hanya kenyamanannya sendiri. Penulis juga memperingatkan untuk tidak menjadikan pelajaran ini sebagai alasan untuk mencari hanya kesenangan atau pengabaian yang tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya, penulis pengkhotbah mengatakan kepada kita bahwa kita tidak harus terobsesi dengan kehidupan di bawah matahari dan harus hindari kehidupan yang terbenam di sana. Pada saat yang sama, itu mendorong untuk mengejar kehidupan yang berorientasi keabadian melalui persekutuan dengan Allah di atas matahari. Dalam hari ini, pokok dari kitab pengkhotbah adalah terutama masalah kekosongan hidup dalam kehidupan di bawah matahari. Kedua, ini menyajikan kemungkinan dan harapan untuk mengatasi masalah kekosongan hidup di bawah matahari melalui membangun hubungan dengan Tuhan, sumber kehidupan dan berkat sebagai makhluk absolut di atas matahari. Ketiga, ini dirangkum sebagai pelajaran yang mendorong puas dengan diri sendiri dan sukacita, sikap terbaik untuk kehidupan dalam kehidupan di bumi ini di tengah-tengah proses mencapai keabadian. Namun ini hanyalah ringkasan dari aliran esensi pengkhotbah dari sudut pandang logis. Sementara itu, pemikiran penulis yang dilihat dalam pengkhotbah sangat beragam dan kompleks. Selain itu, penulis kadang-kadang menggambar paragraf dengan nada yang konsisten. Namun pada akhirnya menempatkan kata-kata yang tidak jelas dan ceroboh yang tampaknya menambah itu dan mengubah nada yang konsisten sejauh ini. Di banyak tempat, sinisme, sarkasme, dan ekspresi paradoks sering digunakan. Sebagai contoh, ketika dia menekankan bahwa kehidupan di bawah matahari benar-benar sia-sia dengan sendirinya, ia juga mengakui nilai relatif
dalam beberapa bidang seperti kebijaksanaan dan keadilan atau ia juga mengakui bahwa beberapa tingkat perbedaan antara individu juga penting. Selain itu, sambil merekomendasikan puas dengan diri sendiri dan sukacita sebagai sikap terbaik untuk menjalani kehidupan yang terbatas di bumi ini, pada akhirnya dia tiba-tiba mengatakan bahwa semua ini sia-sia yang meninggalkan perasaan aneh. Atau saat mengajar untuk mencari keadilan sementara selalu proaktif, pada saat yang sama menunjukkan realitas yang tak tertahankan dari campuran kebaikan dan kejahatan. Seluruh kitab pengkhotbah pada akhirnya disublimasikan menjadi harapan untuk mengatasi kekosongan dan harapan abadi melalui hubungan dengan Allah yang merupakan sumber dan fondasi hidup kita. Namun ia tidak menyembunyikan sikap skeptis dan sinisnya terhadap kehidupan itu sendiri di bawah matahari. Namun ini bukan karena pemikiran penulis pengkhotbah telah tercampur aduk atau kemampuan untuk mengembangkan kalimat masih kurang, sehingga ia tidak dapat meringkas poin yang ingin ia katakan. Sebaliknya, ini agak mengungkapkan aspek kehidupan yang beragam dan kompleks. Ini adalah hasil dari mencerminkan niat mendalam penulis untuk menarik pencerahan intens dan pemikiran komprehensif. Jadi semakin Anda memikirkan bagian-bagian yang tampak begitu sulit ketika pertama kali Anda melihatnya, semakin Anda dapat memahami realitas kehidupan yang kompleks dan beragam. Karena itu, ketika mempelajari kitab pengkhotbah, jika Anda mencoba menemukan pelajaran dalam pendekatan formal, Anda tidak hanya akan bingung, tetapi juga jatuh ke dalam kesalahan, kehilangan makna yang melekat. Dalam pengkhotbah, pemahaman menyeluruh tentang konteks, dasar, dan aliran tesis utama, pemikiran kompleks dan wawasan mendalam ke dalam setiap bagian diperlukan lebih dan lebih hati-hati. Ini adalah fakta yang sangat penting yang harus disadari setiap peneliti sebelumnya dan perlu diperkuat sekali lagi. Bagaimanapun, Alkitab memberitahu kita prinsip keselamatan manusia yang didasarkan pada karya penebusan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan Alkitab menunjukkan secara proses penebusan secara dari awal sampai akhir. Alkitab juga berbicara tentang sikap yang dituntut dari orang yang diselamatkan. Singkatnya, Alkitab adalah kumpulan wahyu khusus tentang kebenaran keselamatan manusia. Dalam Alkitab ini, kitab pengkhotbah menunjukkan perlunya keselamatan manusia, kemungkinan keselamatan manusia, dan sikap hidup terbaik sebagai pribadi keselamatan dalam versi yang unik. Buku pengkhotbah berteriak dengan sengit tentang kekosongan mutlak hidup di dunia yang absurd ini di bawah matahari. Dengan demikian, ini adalah buku yang menunjukkan kemungkinan mengatasi kekosongan ini dan menunjukkan sikap hidup terbaik melalui memulihkan hubungan dengan Tuhan yang di atas matahari. Pengkhotbah ini memiliki judul dan permulaan chapter 1 ayat 1 sampai 11 yang menimbulkan pertanyaan tentang kekosongan hidup di bawah matahari. Dan ada badan utama dari chapter 1 ayat 12 sampai chapter 12 ayat 7 yang membahas berbagai aspek dari masalah kekosongan absolut dari kehidupan yang timbul pada awalnya dan pada saat yang sama menghadirkan solusi untuk masalah tersebut. Akhirnya itu terdiri dari kata-kata penutup dari chapter 12 ayat 1 sampai 14 yang menekankan otoritas penulis sendiri sebagai penginjil, mengingkatkan otoritas buku ini dan mendesak kita untuk takut akan Tuhan. Di
Di tengah-tengah latar belakang ini firman hari ini dimulai sebagai berikut. Ayat 1, chapter 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bagian ayat 2 sampai 8 di bawah ini menggunakan pengulangan dan enumerasi. Dengan demikian ini menekankan pemeliharaan Allah yang telah memutuskan kapan, tenggat, waktu, dan tujuan akan dipenuhi. Dan ayat utama ini pada awalnya memiliki sifat pengantar dari frasa-frasa kontras di bawah yang berhubungan dengan fakta bahwa semua hal mempunyai skala tertentu. Selain itu, penginjil itu menekankan bahwa Allah beroperasi semua bidang kehidupan dengan meletakkan kata untuk segala sesuatu. Dengan kata lain, itu adalah ekspresi kerendahan hati sebagai ciptaan dan kepercayaan tak terbatas pada Allah Sang Pencipta. Dan ungkapan berikut adalah ada masanya. Itu tidak dapat memikirkan semua aspek kehidupan secara terpisah dari waktu. Dan itu dengan jelas menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah dilakukan dalam waktu. Zaman, bahasa asli zaman yang digunakan dalam arti masa atau yang digunakan dalam arti waktu. Jadi zaman, masa, waktu adalah ekspresi sinonim dari waktu dan kesempatan. Di sini yang pertama dapat dilihat sebagai kata dengan makna kuat periode. Yang kedua dengan makna yang kuat dari titik waktu. Dan hubungan antara dua kata ini adalah umum dalam Alkitab. Dalam terjemahan Alkitab Perjanjian Lama dengan bahasa Yunani, yang pertama diterjemahkan sebagai kronos dan yang terakhir diterjemahkan sebagai kairos. Ini karena yang pertama disebut sebagai tenggat waktu umum dan yang akhirnya sebagai momen yang menentukan di mana peristiwa khusus terjadi. Dalam apa yang Tuhan lakukan, ada urutan waktu untuk memenuhi pemeliharaan itu. Dalam teks, penginjil menyampaikan fakta ini secara paralel, menekankan dua istilah yang digunakan untuk mewakili waktu dalam Perjanjian Lama. Frasa ini ketika ditafsirkan menggunakan bahasa asli memiliki arti sebagai berikut. Ada batas waktu semua hal dan semua tujuan. Di sisi lain, penginjil mengaitkan waktu sebagai titik waktu tertentu dengan pemenuhan semua tujuan. Secara khusus, penginjil mengatakan bahwa tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Tuhan. Dan bahwa ada waktu ketika segala sesuatu yang terjadi di dunia ditetapkan. Dan untuk menunjukkan dengan lebih jelas bahwa semua hal dan semua keinginan berada di bawah pemeliharaan Allah, penginjil mendaftar semua hal ini dalam ayat 2 sampai 8. Hanya Tuhan tahu kapan semua ini akan dilakukan. Minta maaf. Hanya Tuhan tahu. Kita hanya mengalami peristiwa yang telah Tuhan tetapkan. Karena itu seseorang menyadari skalanya melalui masa kini. Jadi upaya untuk mengetahui nasib Anda terlebih dahulu sebenarnya tidak ada gunanya. Kita hanya bisa mengetahui masa depan dalam kisaran Alkitab memberitahu kita. Alkitab mengatakan ayat 2, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dalam ayat 1 sebelumnya, penginjil itu menunjukkan ketelitian pemeliharaan Allah sebagai pernyataan prinsip bahwa ada waktu dan tujuan yang harus dipenuhi. Dalam ayat 2 sampai 8 di bawah ini, penginjil menyoroti pemeliharaan Allah yang sempurna untuk semua hal di dunia manusia dengan membandingkan masing-masing dari 14 pasal. Dapat dikatakan bahwa
kelipatan 7 digunakan di sini. Ini terkait erat dengan pemahaman orang Ibrani tentang ke-7 yang juga berhubungan dengan periode di mana penciptaan langit dan bumi dibuat sebagai mewakili totalitas atau kesempurnaan. Juga dua adalah jumlah saksi yang mengkonfirmasi kesaksian di pengadilan dan juga digunakan untuk menunjukkan bahwa fakta-fakta itu konklusif. Dengan kata lain, penginjil mengungkapkan universalitas kendali Allah dengan menghadirkan berbagai aspek dunia dan kehidupan manusia ini dalam dua pasangan yang berlawanan dan menyatakan bahwa ada waktu dalam setiap kasus. Juga seperti dalam kasus ini, metode mengekspresikan keseluruhan dengan objek yang dikontraskan adalah salah satu teknik ekspresi idiomatik perjanjian lama. Misalnya, pria dan wanita adalah ekspresi yang menekankan semua orang dan laut dan tanah adalah ekspresi yang digunakan untuk mengarahkan semua ciptaan. Hal pertama yang disampaikan penginjil adalah kasus kehidupan dan kematian manusia, momen terpenting dalam sejarah manusia. Hidup sepenuhnya adalah anugerah Tuhan dan tidak dapat dilakukan tanpa kehendak Tuhan. Tuhan adalah penguasa kelahiran dan kematian hidup. Pertama-tama, penginjil menyoroti fakta bahwa mereka semua tergantung kedaulatan Allah tanpa kecuali dengan menghadirkan waktu kelahiran, waktu permulaan satu manusia, dan waktu kematian, waktu kepunahan satu manusia. Dengan demikian, waktu kelahiran dan kematian ditetapkan untuk semua dan tidak ada yang dapat memajukan atau menunda secara sewenang-wenang. Tidak mungkin untuk memutuskan kapan manusia ingin dilahirkan dan kapan mereka ingin mati. Dan hanya Tuhan yang memiliki kendali. Adalah kebenaran yang tidak berubah bahwa Allah adalah pribadi yang bisa memutuskan waktu, membunuh dan membangkitkan. Hanya Tuhan. Kita mengatakan ayat 2, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Penginjil yang menunjukkan pada paruh pertama kelahiran dan kematian manusia dalam pemeliharaan Allah sekarang memperluas cakupan tentang kehidupan dan kematian tanaman. Menanam dan memetik tanaman tampak seperti pekerjaan manusia, tetapi itu adalah proses dalam pemeliharaan Allah yang agung. Dengan demikian, teks menunjukkan bahwa ada Tuhan di belakangnya. Bahkan hal-hal sepele yang tampaknya dilakukan terutama di bawah kendali manusia. Namun itu bisa dianggap memiliki makna simbolis. Ini karena ungkapan penanaman sering digunakan secara kiasan dalam perjanjian lama. Pertama, kata kerja penanaman digunakan 20 kali dalam Yeremia dan Yehezkiel. Dan digunakan sebagai makna simbolis untuk merujuk pada kembalinya orang Israel dari penawanan. Dengan kata lain, itu digunakan untuk memulihkan dan mengamankan suatu negara. Sebaliknya, ungkapan mencabut juga digunakan sebagai metafora untuk kehancuran suatu bangsa. Dalam pengertian ini, teks dapat dipahami dengan mengatakan bahwa tidak hanya satu tanaman, tetapi juga keberadaan negara berada di bawah kedaulatan Allah. Kita mengatakan, ayat 3, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Dalam ayat 2 sebelumnya, pemeliharaan Allah untuk kehidupan manusia dan keberadaan nasional disajikan. Sekarang ayat di bawah ini memberitahu kita bahwa banyak hal yang dapat terjadi dalam kehidupan manusia juga berada di bawah pemeliharaan Allah yang berdaulat. Teks tersebut secara simbolis dipandang sebagai pembunuhan ketika dihukum oleh Allah
dan disembuhkan ketika menerima penghiburan dan pemulihan. Teks itu kemudian menunjukkan bahwa didisiplinkan oleh Allah atau dihibur dan dipulihkan juga merupakan wilayah pemeliharaan Allah di luar kemanusiaan. Salomo, penginjil, membangun banyak bangunan, termasuk kuil dan istana kerajaan. Sepertinya ini telah direncanakan dan diselesaikan oleh manusia. Tetapi Salomo menyatakan bahwa ada Tuhan di belakang semua ini. Tidak perlu memahami ini hanya dengan membatasi arsitektur. Lebih jauh itu dapat diartikan sebagai ekspresi yang mencakup semua yang manusia ciptakan, bangun, dan ciptakan melalui kreativitas. Dalam pandangan ini dapat dikatakan bahwa teks menunjukkan bahwa kegiatan, rencana, dan pengejaran manusia berada di bawah kendali Allah. Kata-kata dalam teks-teks ini mungkin lebih mengesankan dicetak pada orang-orang karena Salomo telah membangun lebih banyak struktur daripada orang lain dan melakukan berbagai upaya dalam hidup. Ayat 3, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ayat ini menggambarkan berbagai situasi yang menyebabkan berbagai reaksi emosional manusia juga. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa berbagai reaksi emosional manusia juga tergantung pada pemeliharaan Allah. Manusia menangis atau meratap, dan terkadang tertawa atau menari. Dan ini adalah emosi dan tindakan manusia paling milik sendiri yang sewenang-wenang. Setuju? Akhirnya ayat ini menekankan bahwa ada pemeliharaan Allah untuk mengizinkan emosi dan tindakan manusia yang paling sewenang-wenang. Teks menunjukkan bahwa pemeliharaan Allah ada di belakang berbagai situasi dalam kehidupan di mana emosi manusia dipaksa untuk diungkapkan. Terhadap orang-orang Ibrani, bergabung atau menari atau adalah ekspresi dari emosi sadar yang secara alami diperlukan pada saat pemakaman atau dan pernikahan. Seperti halnya ada siklus di musim, siklus hidup kita juga. Ada saatnya semua baik-baik saja ketika angin musim semi berhembus. Begitu penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Ada juga kehidupan yang keras, yang berputar setiap hari dan mendesak seperti kesulitan musim dingin. Tetapi setiap saat harus disadari bahwa itu ada di tangan pemeliharaan kedaulatan Allah. Dan seperti ketika menari dengan sukacita, kita harus tahu bahwa Tuhan menyertai kita ketika kita sedih dan menangis, dan bahwa kehendak Tuhan yang mendalam terkandung di dalamnya. Karena itu kita harus berusaha memahami kehendak Tuhan dan tidak kehilangan keberanian. Ayat 5, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Mengikuti bagian sebelumnya yang membahas tentang pemeliharaan Allah di belakang hal-hal yang berkaitan dengan sirkuit manusia, teks ini menyajikan pemeliharaan Allah di belakang pengumpulan dan pembuangan batu. Di sini batu dipandang sebagai hambatan yang menghancurkan ladang. Jadi itu berarti menyuburkan atau menghancurkan ladang. Di sini kata memeluk umumnya dilihat sebagai ekspresi kasih sayang untuk lawan jenis. Jika Anda melihatnya seperti ini, sekarang saatnya untuk mencintai ketika Anda berpelukan, dan ketika itu jauh dari apa yang Anda pegang, sekarang saatnya untuk dingin atau membenci. Kemudian teks tersebut mengungkapkan perubahan hubungan antara pria dan wanita. Dengan kata lain, teks dapat dipahami sebagai kalimat yang menunjukkan bahwa pemeliharaan Allah bekerja secara berdaulat, bahkan dalam hubungan kasih sayang yang sangat
pribadi dalam pikiran manusia. Ayat 6, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Hal yang mencari dan membiarkan rugi di sini secara umum dianggap sebagai properti dan harta benda. Dengan cara ini teks menyampaikan makna bahwa adalah karya pemeliharaan Allah untuk menjadi kaya atau miskin. Di babak kedua, ada waktu untuk menyimpan dan ada waktu untuk membuang. Dan seperti paruh pertama, itu bisa dianggap berarti properti atau harta. Seperti hanya semua hal ada saat-saat ketika kita mencari atau mendapatkan kekayaan. Dan kadang-kadang kita menyerah, kalah. Juga ada saat-saat ketika kekayaan harus dilestarikan. Dan ada saat-saat ketika perlu untuk membuangnya. Teks itu menunjukkan bahwa hal-hal ini juga dilakukan dalam pemeliharaan Allah yang absolut. Setelah itu, teks ditafsirkan untuk menyelesaikan pelajaran bahwa kita tidak boleh berkutat pada properti. Kita mengatakan ayat 7, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Orang Israel menandai kesedihan mereka dengan merobek pakaian mereka ketika mereka dalam kesedihan yang ekstrim. Dan setelah itu ketika kesedihan hilang, dia telah memperbaiki dan mengenakan pakaian lagi. Teks ini dapat dilihat sebagai ungkapan yang mencerminkan kebiasaan orang Israel pada saat ini. Dalam hal ini, bagian kedua menunjukkan bahwa ketika kesedihan terlalu besar, seorang hanya sunyi dan sunyi. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa setelah kesedihan hilang, dia nyaris tidak membuka mulutnya. Dengan kata lain, ini dapat dipahami sebagai menunjukkan bahwa berada dalam kesedihan, dan kesedihan yang ekstrim juga ada dalam pemeliharaan Allah. Kita mengatakan ayat 8, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Penginjil sudah menyatakan bahwa ada batas waktu untuk semua hal dan ada waktu untuk semua keinginan untuk dipenuhi. Kemudian melalui pencacahan berulang ini diperlihatkan untuk mengungkapkan pemeliharaan Allah yang absolut. Dan dalam ayat terakhir, ayat dari 2-8 ini, penginjil memberikan contoh-contoh saat cinta dan kebencian yang secara kolektif mengekspresikan emosi manusia dan waktu perang dan kedamaian, hal-hal yang paling berpengaruh di dunia. Pertama, di babak pertama, emosi manusia tidak dapat diprediksi. Jadi sepertinya tampaknya hanya ada cinta ketika ada cinta dan hanya ada kebencian ketika membenci. Tetapi Tuhan campur tangan dalam emosi dan memberitahu mereka bahwa emosi bergerak oleh pemeliharaan Allah. Dengan demikian di babak pertama cinta dan kebencian pribadi ditangani, sementara di babak kedua perang dan perdamaian nasional diperlakukan sebagai pasangan phrase yang saling bertentangan. Dengan kata lain, penginjil dalam ayat ini mengungkapkan bahwa pemeliharaan Allah bekerja bahkan dalam hubungan cinta pribadi pada tingkat yang kecil dan bahkan dalam hubungan cinta nasional pada tingkat yang besar. Dengan menyatakan ini, penginjil bersaksi bahwa ada waktu yang ditentukan oleh Allah dalam ayat 1 dan ada waktu ketika keinginan terpenuhi. Tuhan memiliki tenggat waktu untuk semua hal di dunia dan telah memutuskan kapan untuk mencapai tujuan ini. Ini berarti bahwa Tuhan memiliki kedaulatan mutlak atas semua hal dan hal-hal ini di dalam semester termasuk kehidupan. Tuhan yang demikian telah menetapkan awal dan akhir kehidupan. Karena itu manusia harus tunduk pada kedaulatan Tuhan. Ketika Anda menolak untuk menerimanya dan mencoba untuk menolaknya, hidup Anda sia-sia.
Ketika seseorang tunduk pada kedaulatan Tuhan dan takut akan Allah yang kekal, hati yang merindukan keabadian yang telah Tuhan tanamkan di dalam diri kita menjadi berharga. Dan tempat itu adalah tempat di mana bisa keluar dari kekosongan hidup. Dan itu adalah tempat di mana kita dapat dibekali dengan kemampuan untuk hidup, dengan keinginan untuk kekekalan, bahkan di dunia yang terbatas ini. Orang-orang kudus yang terkasih, hari ini kita telah membaca sebuah kalimat yang sangat singkat, tetapi kita harus ingat bahwa tidak ada kebenaran yang lebih penting dan mendalam. Jika kita benar-benar ingin menyadari nilai sebenarnya dari kehidupan dan ingin menjalani kehidupan abadi di luar kematian, kita harus menyadari hal ini. Karena itu, kita harus mengubah cara hidup kita untuk bersiap menghadapi hari kematian, kiamat, penghakiman, dan hukuman. Jadi kita harus menjalani kehidupan dengan bijak dan layak. Amin. Amin. Terima kasih. Saya berdoa. Oke, mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. 주님 감사합니다. 하나님, 오늘도 전도서 말씀을 함께 나눴습니다. 아버지, 모든 것에 때가 있고 모든 것을 다 하나님이 정하셨고 저희가 해야 할 것은 그곳에 온전히 순종하고 그걸 받아들이고 사는 것임을, 그것이 가장 지혜로운 삶의 길임을 제가 한번 깨닫게 되었습니다. 아버지 감사합니다. 이 말씀을 주셔서 감사합니다. 특별히 코로나로 이렇게 어려운 때 가운데 마음이 어렵고 조급한 마음이 생길 때도 있지만 또 오늘 말씀을 통하여서 또 깨닫게 되고 또 위로를 받게 됩니다. 아버지 감사합니다. 늘 함께해 주시고 동행해 주셔서 감사합니다. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. pengumuman. Ya, saya masih berdoa dan ya saya percaya Anda sekalian juga berdoa tentang hal ini. Kita masih belum tahu kapan akan mulai ibadah offline ACC. Ya, situasinya masih sulit. Ya, tetapi akhir-akhir ini saya berdoa dan mungkin sekali ya, sebulan, ya satu bulan bisa bertemu. Ya. Tapi dia waktunya belum tentu. Ya. Karena minggu pertama kami punya pertemuan kudus. Jadi setiap minggu sekarang saya pikir agak sensitif. Tapi satu kali satu bulan. Ya, minggu pertama mungkin ini bisa. Tapi ya, belum tentu. Ya, saya masih berdoa. Kapan akan beribadah bersama? Jadi ya kita harus berdoa. Kita harus berdoa. Saya juga berdoa. Oke. Tolong jangan lupa waktu doa jam 9 setiap malam setiap hari. Okay. Kita akan berdoa sampai virus corona selesai di dunia dan Indonesia. Tolong jangan lupa pembacaan Alkitab, perenungan Alkitab, perenungan ayat setiap hari. Kita baca 2 pasal dan saling membagikan isi perenungan ayat itu. Tutorial bahasa Korea sedang libur dan akan mulai tanggal 1 bulan Agustus. Ya. Saya akan membagikan. Saya sudah membawa buku, kopi buku. Saya akan membelikan masing-masing kepada Anda sekalian. Oke, 자 itu saja. Dan doa penutup. Murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, bagaimana kami bisa berdoa? Dan Yesus menjawab, kamu harus berdoa sama dengan ini. Ini adalah doa Bapa kami. Jadi maksudnya ini sangat penting. Okay? Jadi kami harus berdoa sama dengan doa Bapa kami setiap hari, setiap momen. Oke? 자, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. 1, 2, 3.
Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.